saya Nurul Fajriani. Dan saya Cecilia Trihandayani. Sebelumnya, selamat kepada kalian yang telah lolos masuk ke Sekolah SMA Negeri 5 Kota Serang. Dan terima kasih juga untuk kalian yang telah mengikuti MPLS 2020 SMA Negeri 5 Kota Serang. Semoga MPLS ini bisa menjadikan kalian lebih disiplin dan lebih mengenal tentang sekolah kita. Nah, selanjutnya nih ada materi nih. Tentang apa nih materinya nih? Tentang sistem pengenalan daring. Karena di masa corona ini kayaknya kita tuh harus belajarnya tuh lebih online, jadinya daring ya. Benar, harus online guys. Oke. Nah, di sini nih yang bawain materi Bu Estu. Kamu pernah diajar nggak sih sama Bu Estu? Pernah, sumpah ngajarnya enak banget. Dia biologi kan? Iya. Sumpah enak banget menjelasinnya. Nah, sebelumnya karena kalian belum mengenal Ibu Estu, jadi kita bakal bacain biodata tentang Bu Estu nih. Yang pertama, nama panjang Bu Estu itu Bu Estu Wijayaningsih, SPD MPD. Tempat tanggal lahir Rangkas Bitung 6 Mei 1976. Alamat Taman Banten Lestari. Jabatannya guru biologi. Riwayat pendidikannya SD, SMP, SMA-nya tuh di Serang. Nah, universitas yang pertama itu ada di Universitas Negeri Malang, dan yang kedua itu ada di Untirta. Dan yang terakhir itu ada riwayat mengajar. Beliau itu mengajar dari tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2020. Yuk kita saksikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung anak-anakku sekalian di keluarga besar SMA Negeri 5 Kota Serang. Perkenalkan, nama Ibu Estu Wijayaningsih, guru bidang studi biologi. Pada kesempatan kita kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 5 Kota Serang dan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum yang di SMP dengan di SMA tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah pada saat pembelajaran di SMP, mata pelajarannya lebih umum jika dibandingkan dengan struktur kurikulum yang ada di SMA. Nah, untuk struktur kurikulum yang ada di SMA itu lebih rinci, lebih dikelompok-kelompokkan. Ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Nah, di sini untuk kelompok A itu ada mata pelajaran PAI dengan alokasi waktu per minggu itu 3 jam. Ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam. Ada bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris 2 jam. Sedangkan untuk kelompok B itu ada pelajaran seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, pendidikan kewirausahaan 2 jam. Sehingga jumlah kelompok A dan B itu sebanyak 24 jam per minggu. Nah, untuk kelompok C itu ada peminatan dan lintas minat. Di SMA Negeri 5 Kota Serang ini ada 2 jurusan, ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Untuk jurusan IPA itu terdiri dari matematika peminatan, ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Sedangkan untuk jurusan IPS, ada sejarah peminatan, ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi. Dengan masing-masing mapel itu terdiri dari 3 jam pelajaran per minggunya. Nah, untuk lintas minat pada jurusan IPA itu ada pelajaran geografi dan pelajaran ekonomi. Jadi nanti untuk jurusan IPA, siswa IPA bisa mendapatkan mata pelajaran lintas minatnya ekonomi dan geografi. Sedangkan untuk jurusan IPS, lintas minatnya ada pelajaran biologi dan ada pelajaran sastra Inggris. Sehingga jumlah secara keseluruhan dari struktur kurikulum ini adalah 42 jam. Oke. Nah, karena masa kita adalah masa pandemi, di mana kita harus bisa menjaga jarak untuk menekan supaya penyebaran COVID-19
ini tidak menyebar kemana-mana, maka pemerintah mengadakan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Jadi yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Sedangkan yang ketiga adalah aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi siswa masing-masing. Nah, apa sih itu pembelajaran jarak jauh? Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi, karena 3 bulan kemarin kalian sudah pernah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti saat ini, pada saat MPLS ini, kalian sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana kalian tidak melakukan kontak langsung antara guru dengan teman-teman, melainkan kalian berada pada tempat yang berbeda sehingga kalian bisa berkomunikasi. Jadi yang namanya pembelajaran jauh itu adalah cara bagaimana kita belajar tanpa harus melakukan kontak langsung dengan guru di dalam kelas. Jadi bisa dilakukan di tempat yang terpisah di sini. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan pada saat pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Ada pendekatan PJJ dalam jaringan dan ada PJJ luar jaringan. Nah, kalau PJJ dalam jaringan itu dibagi menjadi 2. Artinya ada yang menggunakan daring dengan kegiatan tatap muka virtual, contohnya Vicon, dan ada daring tanpa menggunakan tatap muka virtual, contohnya menggunakan Google Classroom, menggunakan Edmodo, menggunakan Kelas Maya. Itu adalah beberapa contoh daring yang tanpa menggunakan tatap muka virtual. Jadi seperti saat ini, seperti yang Ibu lakukan pada kegiatan MPLS ini adalah salah satu contoh kita melakukan pendekatan jarak jauh, tetapi kegiatannya tanpa tatap muka virtual. Nah, sedangkan untuk pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau yang dikenal dengan luring ini bisa diperoleh dengan menggunakan multimedia. Contohnya saja, kita belajar bisa dari televisi, bisa belajar dari radio, kemudian bisa belajar dari video pembelajaran, TV edukasi. Nah, itu adalah luring dengan menggunakan multimedia. Tetapi ada luring juga dengan menggunakan bahan belajar cetak, misalnya buku pelajaran dan lembar kerja siswa. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh yang akan kita gunakan nanti ke depannya di SMA 5, sepertinya kita akan menggunakan pembelajaran Google Classroom, karena memang ini adalah yang paling mudah sekali untuk dilaksanakan, yang sangat mudah sekali anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, harapannya anak-anak bisa menggunakan dari pembelajaran Google Classroom ini. Nah, bagi yang kemarin pada saat SMP sudah menggunakan Google Classroom, tentunya sudah tidak asing lagi dan bahkan mereka sudah mahir menggunakannya. Oleh sebab ini, Ibu hanya di sini akan sedikit mengulas bagaimana cara membuat Google Classroom dan bagaimana caranya kita bisa mengakses masuk melalui Google Classroom ini tentang materi yang akan digunakan dan sebagainya. Nah, pemanfaatan Google Classroom dalam layanan fasilitasi atau dalam layanan pembelajaran, tentunya siswa harus punya akun terlebih dahulu di dalam perangkatnya.
Nah, kalau sudah kita memiliki akun, baru kita bisa mendownload Google Classroom tersebut. Nah, dari Classroom ini juga, selain di dalam Classroom ini kita bisa melakukan daring tatap muka, kita juga bisa melakukan mengerjakan soal atau melihat materi yang disampaikan oleh beberapa guru. Sehingga pada saat kita masuk ke Google Classroom ini, kita bisa memulai meeting dengan menggunakan Google Meet ataupun melihat materi dan mengerjakan tugas di dalam Google ini. Kemudian untuk bisa masuk ke Google Classroom bagaimana? Nah, nanti bagi siswa yang belum mengerti, tentunya untuk bisa masuk ke Google Classroom, tadi sudah Ibu jelaskan, kita harus punya akun dulu. Nanti kalau sudah punya akun, dari akun itu kita klik saja karena kita sudah, kemudian kita download Google Classroom-nya. Setelah kita download, kemudian kita klik Google Classroom-nya. Nanti hasil tampilan dari Google Classroom ini akan tampak seperti ini. Di sini ada Google Classroom, kemudian di sini ada tambah. Nah, tanda tambah ini kita klik. Nah, setelah kita klik, di sini ada gabung ke kelas, ada buat kelas. Nah, kalau kita siswa, maka kita akan mengklik yang gabung ke kelas. Jadi nanti anak-anak, kalian setelah mendapatkan kode kelas dari guru mata pelajaran ataupun dari wali kelas, kalian tinggal klik tambah, kemudian klik gabung kelas. Nanti hasil tampilannya akan seperti ini. Nih, tampilannya akan seperti ini. Nah, kode kelas yang sudah diperoleh tadi, misalnya kode kelasnya ini. Kelas G, HXBANZZ, dan kelas H adalah ADLG2QF. Nah, tinggal kode kelas ini kita masuk ke kelas mana nih? Oh, kita kelas G. Berarti kita ketikkan di sini kode tersebut. Nah, kalau sudah kita ketikkan kode klik di sini, baru di sini kita klik gabung. Nanti hasil tampilannya akan seperti ini. Nah, hasil tampilannya seperti ini. Misalnya ya. Di sini ada forum, ada tugas kelas, dan di sini juga ada agenda anggota. Maaf, anggota ya, bukan agenda. Nah, di anggota ini kita akan tahu siapa sih teman-teman kita di sini, semuanya yang masuk ke dalam kelas ini. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini kalau kita mengklik anggota. Oh, ternyata teman-teman sekelas kita si A, si B, si C ini semua akan masuk. Nah, jadi selain di sini kita bisa tahu teman-teman sekelas kita yang berada di kelas kita, kita juga bisa melihat tugas kelas. Tugas kelas yang dikirimkan oleh wali kelas, oleh guru mata pelajaran, bisa kita lihat di sini. Hasil tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau kita mau mengerjakan tugas ya. Nah, hasilnya tampilannya di sini tugas kelas. Nah, akan tampak seperti ini misalnya. Oh, ternyata di sini sudah ada tugas 1. Tugas 1 itu apa saja? Tinggal kita klik di sini tugas 1. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oh, ternyata kita disuruh membuat video atau kita suruh mengerjakan tugas. Nah, kalau kita akan mengerjakan tugas, tinggal di sini klik tambah untuk buat tugas. Nanti di sini ada pilihannya, tugas yang sudah kita kerjakan itu disimpan di mana nih? Apakah menggunakan link atau file atau dokumen. Nanti kita tinggal memilih saja di antaranya ini. Kemudian kalau kita sudah memilih, baru kita klik yang tanda
tandai sebagai selesai. Baru kita klik yang ini karena kita sudah menandai bahwa tugas kita sudah selesai. Nah, kemudian tadi di depan sudah dikatakan bahwa menggunakan Google Classroom ini kita juga bisa melakukan tatap muka atau daring, yaitu dengan menggunakan Google Meet. Nah, untuk pertemuan di kelas Google Meet di sini kita juga harus sama, kita harus download dulu, maupun kita harus terlebih dahulu di Google Meet di Play Store ataupun yang ada di PC atau laptop. Nah, nanti kita bisa melihat di mana sih kita bisa mendapatkan link masuk ke Google Meet atau tatap muka. Nah, kita bisa melihatnya di Google Class. Ini yaitu tugas kelasnya. Tugas kelasnya baru akan kita lihat bahwa link kita akan diperoleh melalui WA ataupun dari Google Classroom. Tinggal kita klik saja. Kalau memang link yang kita peroleh itu dari Classroom, maka kita klik saja ini. Nah, jika kita menggunakan PC di laptop, maka kita akan masuk ke Google Classroom, kemudian klik linknya, link yang sudah diperoleh dari WA, maka akan kita cek, kemudian kita klik gabung. Nah, demikianlah pemaparan Ibu kali ini tentang kurikulum. Ibu harap kalian bisa memahami dan kalian bisa mengerti bahwa kenapa kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, karena memang dengan kondisi penyebaran COVID yang semakin tinggi, tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran offline, maka Ibu harap mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, dengan nyaman, dengan semangat, walaupun dengan kondisi pandemi. Demikian cukup sekian paparan dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.